Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Lopan. Saya harus mengangkat topik kali ini, merespon apa yang saya buat dalam konten kemarin ketika Bima Sakti terpilih sebagai pelatih kepala untuk tim nasional kita U17, di mana Indonesia ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menjadi tuan rumah penyelenggara pada 10 November sampai 2 Desember 2023 yang akan datang. Jadi banyak komentar tuh berseliweran masuk ke saya, DM ke saya, di WA ke saya, di kolom komentar saya. Ini dibanjiri semua oleh ucapan-ucapan dari banyak netizen memang, dari penggemar sepak bola Indonesia yang militan, yang fanatik. Jadi mereka pada umumnya menyayangkan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kita, Erick Thohir, yang sejauh ini banyak dipuji dengan langkah dia yang satset yang luar biasa, ya, apalagi mendatangkan Argentina kemarin yang dianggap baik sekali, atmosfer di Stadion GBK dan penampilan Indonesia juga dipandang baik dalam melayani coba untuk mengimbangi Argentina walaupun kita kalah memang dengan 0-2. Dan tetapi di saat Erick Thohir mengambil kebijakan dia atau keputusan untuk menunjuk Bima Sakti, ini reaksi ini banyak, ya, yang mengatakan bahwa belum saatnya bagi Bima Sakti, katanya, ya, dari para netizen ini untuk menangani Indonesia. Jadi banyak juga yang bilang, ini jangan coba-coba Bung, ini kan levelnya Piala Dunia, harus tahulah, bukan level Piala AFF, ya, atau seputar di Asia Tenggara saja, ya, karena mungkin saja para netizen ini menganggap bagaimana Bima Sakti gagal, ya, di kualifikasi Piala Asia U17. Mungkin masih segar dalam ingatan kita saat Indonesia dibantai habis oleh Malaysia dengan 1-5 saat itu, ya, ketika bermain di Pakansari. 5 gol yang memang seakan tidak diterima oleh penggemar sepak bola Indonesia. Karena sebelumnya Bima Sakti sukses membawa tim U16 juara Piala AFF. Namun ketika dikualifikasi Piala Asia yang saat ini berlangsung di Thailand, kita tersisi sebagai tuan rumah. Ini sangat menyakitkan karena di partai puncak, ya, pasukan Bima Sakti, ya, Arkan Kakak dan kawan-kawan itu gagal, padahal kita hanya membutuhkan hasil imbang saat itu atau kalah dengan 2 gol saja, ya, bahkan mungkin 3 gol, kita punya selisih gol yang lebih baik dari Malaysia, kita masih bisa lolos. Tapi dengan kekalahan 5 gol itu membuat dalam hitung-hitungan, ya, kita bahkan kalah dari Laos karena kita punya selisih akhir itu -5, Laos -2, karena dipilih ada 6 tim, ya, terbaik karena dari 10 grup saat itu juara-juara grup langsung masuk, ada 6 tim terbaik yang dianggap memiliki peluang sebagai runner-up terbaik itu masih bisa lolos dalam hitung-hitungannya. Tapi kita ada di urutan ke-7 akhirnya. Karena ada juga tim-tim lain yang berada di peringkat hanya 3 tim yang ikut di fase grup. Ini yang membuat kita hanya dihitung dengan pertandingan dengan peringkat ke-1 dan peringkat ke-3. Nah, peringkat ke-3 waktu itu ditempati oleh UEA dan kita memang hanya menang 3-2 lawan UEA, ya. Dan kita kalah dengan 1-5 dari Malaysia. Ini yang membuat selisih kita itu, ya, hanya memasukkan 4, ya, kemasukan 7. Kalau dihitung dengan peringkat 1 Malaysia dan peringkat 3 UEA, tidak dihitung dengan kemenangan kita besar 14 gol melawan Guam saat itu. Dan ketika kita mengalahkan Palestina dengan 2-0 itu tidak dihitung. Ya, sehingga dalam hal ini kita ada di peringkat ke-7 bahkan kalah dari Laos. Laos kemarin ikut di Piala Asia, ya, di Thailand, tapi sudah out. Kalah bersaing dengan Thailand dan Yaman di grup A, termasuk dengan Malaysia yang out. Nah, Malaysia ini yang mengalahkan kita itu terlempar gugur di Piala Asia kemarin, ya. Ini juga yang membuat kubu Malaysia juga panas juga ketika mendengar Indonesia dipilih oleh FIFA sebagai tuan rumah, karena mereka mengalahkan Indonesia dan Indonesia gagal untuk lolos di Piala Asia yang ditangani oleh Bima Sakti. Tetapi akhirnya sekarang Indonesia mendapatkan jatuh otomatis sebagai tuan rumah lolos. Nah, ini mungkin berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Banyak netizen yang melihat bahwa belum waktunya, ya, untuk bagi Bima Sakti. Mestinya dalam waktu yang singkat seperti ini untuk menghadapi Piala Dunia U17, Erick bisa memilih pelatih yang punya bobot bagus. Banyak yang mengusulkan bahwa Dennis Wais ini bisa masuk,
Bima itu boleh, katanya asisten aja, ya sambil belajar. Tapi bagi Ketua Umum Erick Thohir saat ini memberikan kesempatan kepada Bima Sakti, pelatih-pelatih muda yang ingin dilihat. Namun ini dikonter oleh banyak netizen, bukan ajang uji coba atau coba-coba. Ini Piala Dunia. Kita harus serius. Ya, walaupun Erick juga mengatakan bahwa PSSI serius untuk menyiapkan tim ini. Tapi kan waktunya hanya singkat. Ya, kalau dilihat saya bilang itu kalau dihitung sejak bulan Juli, ini kan sudah di akhir Juni. Praktis memang hanya 4 bulan sebelum masuk di bulan November. Pada opening itu tanggal 10 November sampai 2 Desember. Jadi yang banyak membuat keraguan. Ya, kalau saya bisa baca itu banyak sekali. Itu majid hampir 2.000 ya komentar yang masuk ke saya itu yang meminta saya, Bung, coba tolong gaungkan bilang ke tapi saya pikir tidak bisa, sudah diumumkan, tidak bisa ditarik lagi oleh Ketua Umum. Dan ini kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Bima Sakti. Sebuah tantangan besar buat dia. Terlepas banyak hujatan, banyak yang meminta dia bahkan untuk mundur, untuk bisa mengevaluasi kembali bagi Erick Thohir ini, ya, dengan keputusan dia. Tetapi sekarang Bima harus maju, ya, menyiapkan tim. Jangan, memang resikonya ya bahaya karena tim kita kan belum ada. Sampai sini baru akan diseleksi. Sementara tim-tim lain, apalagi yang datang dari Eropa itu sudah siap karena mereka baru habis kompetisi dengan Jerman menjadi juara. Apalagi saat ini dengan zona Asia yang masih berlangsung sehingga mereka terus dalam kebersamaan. Nah, tim kita itu tidak ada sampai sekarang. Ya, setelah kualifikasi di Oktober lalu itu bubar, ya, habis, jadi tidak berkesinambungan. Mungkin mereka balik ke klub masing-masing, ya, sehingga Bima Sakti tidak bisa melihat lagi ya mereka ini, ya, Nabil Ashura, ya, dan kawan-kawan. Mungkin mereka ikut dengan klub-klub masing-masing, tetapi kebersamaan itu dalam sebuah tim itu tidak ada. Berbeda dengan tim-tim yang lolos, mereka ikut terus berkompetisi. Ya, kalau misalnya Jepang lolos, Korea Selatan lolos, Iran lolos, kan mereka ikut terus kompetisi. Nah, banyak ini. Saya yakin, saya bacakan ini dari siapa nih? Ya, Surga Kucing. Wah, siapapun pelatihnya jangan sampai anti pemain keturunan atau anti apapun karena timnas itu harus diisi. Wah, ini banyak ini yang ini hancur. Ya, bisa dikatakan. Semoga Bima Sakti udah upgrade level pelatihnya, awal yang bagus, bantai-bantai, di akhir keok ini waktu lawan Malaysia ini. Dali Abraham, ya, banyak. Ini Burhanuddin Maulana juga ini kesempatan masuk untuk tim Piala Dunia, dipilihlah pelatih yang bagus. Ya, banyak lagi ini hancur Bung, ini hancur ini. Wah, ini Bima Sakti terpilih ini Bang EP 6985 82. Duh, buyung ampun Gusti. Kenapa Bima Sakti yang dipilih? Banyak ini kalau mau baca semua komentar-komentar yang ada dari netizen ini sebagian saja. Saya bilang ada 2.000. Namun apapun itu sekarang harus diterima. Bima Sakti harus bisa menjalankan tugasnya karena sudah ditunjuk langsung oleh Erick Thohir. Tapi memang ada benarnya juga keraguan dari para banyak netizen ini karena ini Piala Dunia. Jadi memang orang khusus. Kalau Bima bisa menjadi asisten dulu, sekali lagi dianggap ini mungkin satu hal yang terbaik sehingga langkah yang dibuat Erick Thohir dianggap blunder kali ini. Wah, kalau yang lain semua sudah bagus, tapi untuk penetapan pelatih ini yang membuat banyak orang juga kaget, ya. Karena dengan tadi yang saya bilang tadi itu, kalau bisa melihat gambaran di kualifikasi Piala Asia ketika kita kalah dari Malaysia, karena sejak awal di kualifikasi itu kita bagus, kita memimpin klasemen. Ketika kita mengalahkan gua 14-0, mengalahkan UEA Uni Emirat Arab 3-2, Palestina 2-0, dan terakhir kita jumpa Malaysia dalam pertandingan menentukan. Nah, disinilah kita keok. Kita gagal, bahkan dipermalukan di Pakansari itu dengan 5 gol. Dan gol terakhir kita hanya penghibur dari Arkan Kakak. Nah, ini yang ada menimbulkan ketar-ketir, was-was dari penggemar sepak bola. Saya pikir wajar lah, ya, karena mereka semua ingin melihat tim nasional kita tidak malu-maluin, tidak menjadi lumbung gol, ya, tidak dibantai habis nantinya di Piala Dunia, karena ini memang berat lawan-lawan. Apalagi kalau Bima itu yang dianggap hanya akan mengandalkan pemain-pemain lokal, ini sulit, ya, kita pasti dibantai, ya. Banyak kata mereka, ya, untuk bisa berhadapan dengan tim-tim kuat, apalagi ketemu Argentina, Brazil, Jerman, Inggris,
Polandia, Italia, wah ini Prancis terutama, wah ini tim-tim yang bagus yang datang dari Eropa, dari Asia aja kalau lolos misalnya. Korsel ada, Jepang ada, Iran ada, ini berat buat kita. Persiapan belum ada, baru akan diseleksi pada Juli Agustus, bisa dibayangkan dalam 4 bulan itu baru mencari-cari pemain. Kan harus bisa menemukan chemistry yang ada sebenarnya. Kalau baru dibentuk, saya memang bahaya ini untuk bisa dalam 4 bulan mendapatkan pemain-pemain. Harus ada pemain-pemain beberapa juga naturalisasi yang harus cepat digenjot untuk bisa mendapatkan hak mereka bermain sebagai di tim nasional. Saya pikir kalau belum sampai 20 tahun, 21 tahun masih bisa lah. Punya 2 warga negara masih bisa diurus ya. Dan semoga kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang baik sesuai yang diinginkan ya. Karena ini kan masih dicari-cari, belum lagi setelah itu kita masih punya waktu di Agustus September kata Erik akan dikirim berlatih uji coba. Nah setelah dari itu balik kita sudah harus bisa bermain. Nah ini dia. Kalau kita tidak kompak, tim lagi-lagi dikhawatirkan ini pasukan Bima Sakti bisa hancur lebur nantinya di Piala Dunia. Karena semua tim yang datang tim terbaik. Ya, dengan kekuatan ya kita bisa lihat sendiri lagi. Putar lagi ulang bagaimana Jerman bisa mendominasi di Eropa U17, Prancis, Inggris yang lolos lewat playoff-nya, Polandia. Ini tim yang dari segi postur tubuh, kecepatan mereka, cara passing mereka, cara bermain bola dengan benar itu sudah terlihat sekali. Dan saya menyaksikan kalau ini yang ketemu Indonesia dengan pemain-pemain lokal saja seperti saat ini, atau sebagian besar yang ada di kualifikasi Piala Asia di Oktober tahun 2022, ini gawat buat kita. Ya, ini kita kan punya pemain-pemain kalau bisa dikatakan di sini dulu itu ada penjaga gawang Andrika Fatih Rahman misalnya ya, ada Habil Abdillah, Sultan Saki, Vigos Denis ya, Ahmad Sidan, banyaklah Arkan Kaka, Rizky Afrisal ya, Muhammad Nabil Azura ya, ada Kaviato Rizky. Itu pada kemarin-kemarinnya, apakah mereka ini akan dipanggil lagi dipertahankan dalam usia 17 tahunnya, kita akan lihat nantinya. Tapi bagi Coach Bima, saran dari saya tetap semangat, apapun yang ada saat ini. Anda sudah ditunjuk sebagai pelatih ya, dan bekerja keras tentunya dalam hal ini untuk bisa membentuk tim Indonesia U17 yang kuat sehingga kita bisa tampil maksimal pada ajang yang sebenarnya pada bulan November dan Desember yang akan datang. Ya, selamat berjuang Bima. Dengan saya Bung Ropan, dan bagaimana buat teman-teman semua silakan Anda berkomentar untuk bisa melihat kelangsungan tim nasional U17 kita yang ditangani oleh Bima Sakti yang sudah ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Erick Thohir. Bung Ropan di sini. Ciao.